dengan meluncurkannya Toguchi Moranki Initiative, waktu itu saya pertama kali itu kita bikin gerakan namanya Ratu Gadis, Rakyat Bantu Tenaga Medis COVID-19. Jadi kita memberi bantuan APD, dan juga pada saat itu ada beberapa vitamin, ada semualah untuk kebutuhan tenaga medis. Jadi puskesmas, rumah sakit, dan sampai saat ini itu sudah tersebar sekitar di 17 kabupaten kota di Sumatera Utara dan 2 provinsi di luar Sumatera Utara. Dan itu dukungan dari orang-orang baik. Nah, berjalannya waktu, pada tanggal 15 Mei 2020 kita meluncurkan juga gerakan kedua di bawah Toguchi Moranki Initiative, yaitu berikan ini secukupnya. Jadi pada prinsipnya kita membuka sebuah styling, siapa aja bisa memberi ke situ, siapa saja bisa ambil. Itu dekat pasar Parluasan di Dwi Kora, Parluasan di Siantar Utara. Nah, ya luar biasa ya, sudah hari ini hari ke-193 kalau tidak salah, karena memang di hari Minggu kita memang off untuk waktu itu. Tapi dalam prosesnya setelah kemarin pilkada serentak, sebelum pilkada serentak ya memang itu kita stop yang stylingnya, tapi kita lebih kepada mobile. Jadi on the road kita mengunjungi orang-orang yang dengan gangguan jiwa di jalanan, homeless, pemulung gitu, kita berbagi nasi, dan semua nasi itu ya sumbangan daripada orang-orang baik. Gitu Kak. Ya, kalau tantangannya sendiri apa sekarang Bang yang dihadapi ya, terutama untuk menggalang dana, ini kan semua juga susah begitu ya. Ini sistemnya seperti apa ya untuk mempertemukan mereka yang membutuhkan dengan mereka yang ingin menyumbang gitu ya? Bukan di dana kalau menurut saya gitu, karena saat ini pun kas kita sangat banyak, sekitar 40-an juta. Tapi kemampuan kita untuk mendeliver itu kepada orang-orang yang tepat. Jadi kendala kita adalah manusianya, SDM-nya, relawannya gitu. Jadi orang yang benar-benar mau bergerak secara tulus dan ikhlas dan militan, itu yang kita sulit dapatkan. Dan ya relawan berganti, dan ya puji Tuhan saat ini ada memang relawan-relawan tetap yang memang tetap setia berkomitmen. Ya salah satunya ya dia Ali Hartono, dia memiliki sebuah usaha kedai kopi Sutomo, dia hampir setiap hari berkeliling berbagi membagikan nasi yang kita terima donasinya gitu. Jadi kalau dibilang kendala dana, tidak, karena saya rasa banyak orang-orang baik di luar sana yang juga ingin terlibat dalam gerakan BK Manise ini, tapi kita kadang-kadang membatasi, seperti hari ini gitu. Hari ini ada satu orang yang berulang tahun, Inang Desri Sumbayak, kemarin dia ulang tahunnya, dia ingin berbagi 26 bungkus nasi gitu. Terus saya bilang, boleh nggak 13 aja gitu. Karena apa? Karena sore nanti pun ada yang berulang tahun dari Sydney ingin berbagi 15 bungkus gitu. Kita keterbatasan SDM-nya. Gitu. Kalau donasinya mengalir terus. Mengalir. Karena apa? Karena kita update terus informasinya di media sosial, karena memang kita bergerak gitu. Jadi bukan sekedar terima donasi terus tidak bergerak gitu. Kita bergerak, malah kendalanya ya manusianya, relawannya gitu. Kadang-kadang susah mencari orang-orang yang konsisten melakukan gerakan di jalan yang sunyi ini gitu. Ya, gini, kan ada platform juga ya yang nasional ya, yang kayak Kita Bisa. Apakah juga sama dipakai dengan Togu Inisiatif ini? Cara untuk Tidak, Pak. Enggak, jadi semuanya masuk ke rekening Toguchi Moranki Initiative. Misalnya kita bikin misalnya gini, dengan berdonasi 120.000, kamu sudah berbagi 15 bungkus nasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita memang membeli nasi yang harga 8.000, tapi memang sangat layak makan, porsinya besar, karena orang-orang di jalan ini butuh porsi yang banyak. Lauknya juga itu ayam dan ikan gitu, dan sayur, dan kita kasih juga air minum. Jadi ya banyak apa ya, kalau menurut saya ya saya posting sekarang pun gitu, saya butuh 30 bungkus nasi bungkus misalnya saat ini, itu kan pasti akan ada orang-orang yang terlibat yang ingin membantu gitu. Karena apa? Karena semuanya real.
semuanya real kita laporkan secara real gitu. Jadi menurut saya apa ya, dengan memposting, dengan masuk ke rekening Teguh Simorangkir inisiatif sendiri pun itu kita sudah kewalahan sebenarnya mendistribusikan. Makanya saat ini kita tidak terlalu apa ya, jor-joran untuk menggalang dana, karena memang begini Kak. Jadi sebelum pilkada itu kita punya namanya BK Manusia on the Road. Jadi itu setiap Sabtu kita jalan, kita isi mobil dengan belanjaan harga 2 juta gitu, sayur-sayuran semuanya, sembako gitu. Dan kita datangin sebuah desa, kita kunjungi sana, kita buka gitu. Jadi orang dengan protokol kesehatan mereka juga bisa mengambil antri, mengambil barang-barang yang ada di mobil secukupnya. Jadi karena memang kita sebelum pilkada kita stop karena kita tidak ingin ada konflik of interest dari beberapa orang, ya kita off kan. Jadi biasanya sih sebulan itu kita bisa 10 jutaan Kak dana operasionalnya, di luar donasi ya, di luar donasi orang gitu. Jadi kita beli nasi, kita beli sayuran, kita beli apa macam-macam gitu, kita beli susu untuk anak-anak gitu. Itu tapi karena memang 3 bulan ini kita off karena memang pilkada, ya udah jadi akhirnya numpuk deh donasinya jadi 40-an juta gitu. Tapi nanti mulai Januari kita akan mulai lagi bergerak untuk mengunjungi desa-desa atau dusun-dusun atau kelurahan yang ada di Siantar Simalungun. Ya, kalau menurut Bang Togu sendiri kenapa ya susah mencari atau memobilisasi dananya? Kan ada ya kan, artinya kan tinggal didistribusikan gitu ya. Itu kan sebenarnya pekerjaan yang tidak terlalu sulit ya. Kalau kenapa kesulitan mencari SDM ini? Ya kadang-kadang mungkin keterbatasan waktu, kita tidak ada istilah uang jalan. Kita keliling setiap hari itu Kak, kita isi minyak sendiri, kita isi bahan bakar sendiri. Gitu. Jadi kita tidak ada biaya operasional untuk berkeliling itu gitu. Jadi semua donasi itu benar-benar untuk si penerima manfaat gitu. Jadi tidak ada biaya operasional. Dan ya itu yang saya bilang tadi, saya kesulitan mencari orang-orang yang dengan semangat tim. Tim itu singkatan dari tulus, ikhlas, dan militan. Bang Togu inisiatif ini kan sebenarnya rentetan dari aktivitas Anda sebelumnya ya kan, yang lebih banyak bergiat orang mengenalnya di literasi gitu ya. Bisa sebelumnya cerita? Orang hutan malah. Iya, iya betul. Nah, kalau Togu inisiatif ini sendiri itu lembaga atau apa ya Bang ya? Ya sebenarnya itu hanya sebuah gerakan sebuah inisiasi. Jadi begini Kak. Saya punya banyak mimpi, saya punya banyak ide. Tapi saya bukan orang yang berada, saya bukan orang yang berlebihan uang. Tapi saya punya inisiatif untuk membuat sebuah gerakan gitu. Kadang-kadang gerakan-gerakannya itu spontan gitu. Nah, bagaimana saya dengan gerakan Teguh Simorangkir? Saya ingin sebenarnya gini, ketika saya share mimpi ini, saya teriakkan mimpi ini, saya ingin banyak orang tersesat di jalan yang benar mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Teguh Simorangkir inisiatif. Jadi ya sebenarnya ini belum menjadi lembaga yang legal karena kita belum berakte notaris, tapi ya itu trust aja. Saat ini masih trust, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti bisa jadi sebuah lembaga yang formal. Karena memang ya 10 tahun mulai dari 2003 kan mainnya di literasi ya. Iya. Dari 2003 waktu di Kalimantan sudah mulai gerakan literasi sampai kemarin 2018 memutuskan memberikan 2019 memberikan tongkat estafet kepada teman-teman lokal di Samosir untuk Alusita Otoba. Dan saya ingin bagaimana gerakan ini banyak. Jadi ya dengan tagline bridge of kindness gitu. Jadi jembatan kebaikan. Kita bagaimana menghubungkan orang-orang baik di luar sana kepada orang-orang yang ingin membutuhkan gitu. Yeah. Jadi kita hanya jembatan aja sih sebenarnya. Jadi tidak lebih dari itu. Yeah. Jadi ya itulah. Jadi jiwa sosial itu sendiri muncul sejak kapan ya Bang? Kan saya tahu kalau Bang Togu ini cucu ya berdarah biru ya kalau dia orang Batak bilang, karena masih kerabatnya si Singamangaraja gitu ya. Kalau orang Batak kan orientasinya kan berbeda ya, maksudnya nggak seperti Bang Togu yang mau ke jalan gitu ya, mau sacrifice untuk orang lain. Nah,
ini agak against the stream gitu ya. Maksudnya dari mana ya tumbuh, kapan dan mulai tumbuh jiwa sosial untuk maksudnya mendedikasikan kegiatannya ke aktivitas sosial gitu. Ya sebenarnya kita dibentuk oleh lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Ya, aku melihat, ya aku bisa seperti saat ini karena melihat apa ya, seperti ibu saya, mama itu bidan desa gitu. Dia banyak menolong orang partus, orang melahirkan, tapi tidak berbayar karena memang tidak punya uang orang-orang di desa. Bapak itu jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa pertemanannya luar biasa. Jadi hidup dia itu untuk teman dan untuk gereja. Dia punya uang, diberikan semuanya untuk bangun gereja. Dan apa ya, kadang kita juga berpikir gitu, kok semua ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, dan ternyata memang ya aku melihat itu dari kedua orang tua gitu. Dan ketika ya sampai SMA bandelnya luar biasa, makanya kan dibuang ke Jakarta kan sama mama gitu. Udah ke Jakarta kok. Karena memang dulu sangat bandel sekali ketika di Siantar SMA. Akhirnya udah mulailah kuliah di UNAS, Fakultas Biologi, bertemu dengan teman-teman. Terciptalah dengan apa bentukan teman-teman di UNAS, dan akhirnya mulai lagi kegiatan-kegiatan apa ya, civil society, ya akhirnya sempat ngurusin orang hutan 12 tahun, masuk hutan belantara, membangun literasi di pedalaman Kalimantan Tengah, dan akhirnya memutuskan pulang dan menemani mama yang udah sendirian. Dan akhirnya karena memang passionnya sudah di sosial, gerakan sosial, ya akhirnya bikin apa ya, mendirikan Alusita Toba. Ya seperti di Alusita Toba saya sendiri pun tidak digaji gitu ya. Jadi ya pada prinsipnya ya apa ya, ada role model kita lah, yaitu kalau saya sih orang tua saya. Ya, padahal kesempatan untuk hidup berlebih gitu ya kan ada ya kan. Anda ke Oxford ya kan, sekolah ambil master ya, master degree gitu. Tapi kok mau kembali lagi ke desa dan melakukan hal-hal yang barangkali nggak semua orang mau melakukannya gitu ya. Ada momen atau peristiwa nggak yang menjadi turning point gitu dalam hidup? Ya awalnya sebenarnya hanya kita, setiap orang harus punya kata cukup gitu. Ketika saya dapat beasiswa dari Oxford Brookes University, terus karena mimpinya memang dulu mimpi waktu masih kuliah di UNAS, mimpinya dulu mau S2 di luar negeri. Itu mimpinya. Sampai akhirnya dari pekerjaan dulu mau ditawarin S2 di UI gitu, beasiswa, dan saya menolak karena mimpinya memang di luar negeri. Dan tujuan sebenarnya kenapa ingin di luar negeri adalah karena ingin lihat salju, Kak. Itu aja, sesimpel itu. Iya, hanya karena pengen lihat salju. Iya, hanya karena pengen lihat salju. Makanya begitu di Oxford waktu itu saya lihat salju, dan ketika selesai saya ditawarin S3 di Cambridge, saya nggak mau. Mimpi saya S2, dan saya sudah lihat salju, enough gitu. Jadi saya memutuskan pulang ke Indonesia, tepatnya ke Kalimantan. Dan pada saat itu juga saya ditawarin kerja di London. Saya bilang, no, saya harus pulang ke Indonesia. Saya mau menerapkan ilmu yang saya dapatkan selama 1 tahun di Oxford untuk bagaimana perkembangan konservasi orangutan di Indonesia. Jadi ya menurut saya memang kita harus punya kata cukup gitu. Dan waktu itu mencukupkan diri mengurusin orangutan. Waktu itu ketika saya waktu itu menjadi direktur Yayasan Orangutan Indonesia, saya mencukupkan diri 7 tahun sebagai direktur, dan saya mendeliver semua pekerjaan ke teman-teman yang lebih muda. Ya udah cukup, dan saya pulang gitu. Dan saya yakinin ya 3 tahun terakhir ini lebih banyak kampanyenya itu adalah Mapande, masa depan di desa. Saya yakin bahwa di desa itulah masa depannya, bukan di kota besar gitu. Masa depan itu ada di desa, itu ada potensi yang bisa kita gali, yang bisa kita kembangkan, dan desa itu ya hidup di desa tenang aja, Kak. Atau semua ada ya. Macet, gitu ya. Gak ada macet, ya kita makan hanya dengan daun ubi aja, daun singkong, enaknya luar biasa. Makan dengan ikan asin juga enaknya luar biasa. Jadi apa yang mau kita cari kan begitu. Gitu sih. Jadi artinya meninggalkan zona nyaman itu memang tidak
tidak apa ya, tidak mudah bagi sebagian orang. Tapi saya waktu itu ya meninggalkan pekerjaan, gajinya waktu itu kalau dirupiahkan berapa ya, 18 juta ya, 15 juta atau 18 juta gitulah. Yeah. Dan menolak juga akhirnya ketika mau pulang, menolak pekerjaan dari Uni Eropa gitu, menolak pekerjaan dari Uni Eropa. Saya bilang saya mau pulang kampung, saya sudah bikin yayasan Alusita Toba. Terus lu digaji berapa di sana? Nggak digaji. Terus lu makan apa? Gue numpang sama gue gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi bahwa kadang-kadang kita tidak punya alasan yang sangat kuat ketika kita ingin mendapatkan sebuah mimpi. Misalnya itu ya kan nyeleneh kan benernya mimpinya, karena ingin lihat salju. Makanya pengen kuliah di Inggris. Iya, Pak, artinya itu kan keputusannya keputusan besar ya, itu big decision gitu ya, meninggalkan semuanya, tawaran maupun kehidupan yang ya dianggap layak gitu ya, kembali ke desa, nggak ada gaji, justru mengurusi orang-orang yang berkebutuhan gitu ya. Nah itu ketika memutuskan itu tidak ada, maksudnya nggak berat gitu, artinya udah saya putuskan saja begitu. Ya memang ya langsung aja. Saya gini, artinya dorongan untuk pulang kampung itu jauh lebih besar ketimbang memikirkan kehidupan di Jakarta barangkali sebagai direktur LSM besar gitu, NGO. Ya karena saya pikir ya kita sebagai seorang anak sudah saatnya juga gitu, kayak apa ya, ya mama sudah membesarkan saya gitu kan, ya saatnya juga kan ada itu dulu meme-meme yang seperti ini kan Kak. Seorang ibu bisa merawat dan mendidik dan membesarkan 10 anaknya gitu. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat ibunya. Dan saya tidak mau bagian dari itu gitu. Jadi saya membutuhkan pulang, saya menemani ibu saya dan apa ya memang ya passionnya juga di sosial, ya tetap aja bikin kegiatan sosial, bertani, ya. Memang secara finansial terjun bebas, Pak. Terjun bebas secara finansial, tapi secara happiness-nya luar biasa. Saya melesat lebih tinggi. Justru ada yang lebih lucu lagi, ya, menurut saya gila lah kata orang gitu ya. Ketika pada saat itu di tahun 2010 saya mendapatkan email dari Oxford gitu loh, diundang jadi pembicara untuk 10 years anniversary primate conservation course-nya Oxford Brookes University gitu. Tapi tidak lama kemudian saya udah urus visa, saya udah urus tiket, tapi tidak lama kemudian ada SMS pada saat itu, belum zaman WA, ada SMS dari kepala desa Pardomuan di Kecamatan Simanindo Samosir. Dia bilang ini ada lumbung padi yang bisa kalian pakai untuk jadi perpustakaan. Dan seketika aku buka laptop aja, aku kirim email ke Oxford, aku bilang sorry saya tidak bisa meninggalkan Indonesia pada saat ini karena ada hal yang jauh lebih penting. Ya pada saat itu saya membuang kesempatan untuk melepas rindu kembali ke Oxford kan setelah 7 tahun kan, karena 2003 saya pulang, 2010 saya diundang kembali gitu. Membuang uang sakunya, pesawatnya, terus ya semua kenangan-kenangan waktu masa sekolah di sana gitu. Tapi apa? Ya karena sebuah komitmen ingin membangun sesuatu di Danau Toba pada saat itu. Jadi ya bagaimana hidup kita bisa fokus ke situ aja gitu sih. Jadi kalau dibilang ada penyesalan, nggak ada. Justru saya menyesal kalau tidak pulang. Aku orang spontan Kak. Aku ketika ada ide langsung aku eksekusi. Aku tidak memikirkan bagaimana caranya gitu, bagaimana nantinya. Ku ambil eksekusi, ku jalanin aja. Dapat di situnya tuh Kak.